Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini, saya Karolin SP akan menyampaikan materi tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan, bagian yang kedua, yaitu tentang proses pembentukan tanah, komponen penyusun tanah, dan upaya menjaga kelestarian tanah untuk siswa-siswi kelas 9 semester 2. Tujuan pembelajaran: setelah menonton video pembelajaran, siswa dapat 1. Menjelaskan proses pembentukan tanah, 2. Menjelaskan lapisan-lapisan tanah, 3. Menjelaskan komponen penyusun tanah, 4. Menjelaskan upaya menjaga kelestarian tanah. B. Proses pembentukan tanah, komponen penyusun tanah, dan upaya menjaga kelestarian tanah. 1. Proses pembentukan tanah. A. Faktor fisik. Proses pembentukan tanah dipengaruhi oleh 1. Iklim dan sinar matahari. Iklim dan sinar matahari mempengaruhi suhu bumi, sehingga apabila terjadi perubahan suhu panas dan suhu dingin yang ekstrim, artinya suhunya terlalu panas kemudian suhunya terlalu dingin, akan mengakibatkan batuan-batuan mengalami keretakan atau pelapukan. Faktor fisik yang kedua adalah curah hujan. Curah hujan yang tinggi akan mempercepat proses pelapukan batuan. Yang ketiga, angin. Apabila batuan sering berbenturan dengan angin, lama-kelamaan akan mengakibatkan batuan tersebut mengalami keretakan dan akhirnya pecah dan terbentuk puing-puing batuan yang banyak. B. Faktor biologis. Faktor biologis yang mempengaruhi proses pembentukan tanah, yang pertama adalah vegetasi tumbuhan lumut, yang kedua mikroorganisme tanah. Tumbuhan lumut hidup di permukaan batuan sehingga dapat mengakibatkan batuan mengalami degradasi. Selain itu, penetrasi akar maksudnya adalah akar yang menembus ke sela-sela batuan akan menekan batuan tersebut sehingga menjadi puing-puing batuan kecil yang akhirnya menjadi tanah. Yang kedua, mikroorganisme tanah. Bakteri dan jamur yang ada di dalam tanah akan menguraikan sisa-sisa tumbuhan yang mati. Hasil penguraian ini akan menghasilkan asam organik yang dapat melarutkan banyak mineral pada batuan, sehingga batuan mengalami pelapukan. C. Faktor kimia. Ada 2 faktor kimia yang mempengaruhi proses pembentukan tanah. Yang pertama adalah air. Adanya keretakan pada batuan mengakibatkan air dapat masuk melalui sela-sela kecil. Air tersebut secara perlahan akan menggerus dan melarutkan batuan. Akibat proses penggerusan dan pelarutan batuan yang tadinya besar, lama-kelamaan akan pecah menjadi puing-puing batuan. Yang kedua adalah perubahan kimia. Air yang bersenyawa dengan karbon dioksida akan membentuk asam karbon yang merupakan pelarut yang kuat dan dapat menghancurkan mineral batuan. Oksigen bersenyawa dengan mineral dalam proses oksidasi. Mineral batuan akan terurai akibat reaksi kimia. Batuan menjadi lapuk dan pecah. Jika tadi adalah proses pembentukan tanah, maka yang kedua adalah lapisan-lapisan tanah. Apabila digali sampai dalam, tanah akan terlihat berlapis-lapis yang ditandai dengan gradasi warna yang berbeda. Tanah terdiri atas lapisan-lapisan berikut. Perhatikan gambarnya. Horizon A atau lapisan A merupakan lapisan teratas, terdiri atas campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur, organisme hidup dan zat organik. Horizon B merupakan lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan di atasnya. Horizon C merupakan lapisan yang tersusun atas batuan
yang berperan sebagai penyedia material untuk tanah bagian paling atas. Horizon D merupakan lapisan tanah yang tersusun atas batuan yang padat, keras, dan sulit mengalami perubahan. Yang ketiga adalah komponen penyusun tanah. Batuan adalah bahan padat yang terbentuk secara alami, tersusun dari campuran mineral, senyawa, dan komposisi lainnya. Berdasarkan proses terjadinya, batuan ada 3, yaitu batuan beku, sedimen, dan metamorf. Batuan dapat berasal dari magma gunung berapi. Batuan di dalam bumi mengalami pelapukan sehingga menjadi bahan pembentuk tanah. Nah, perhatikan gambar di samping. Ini merupakan komponen-komponen yang menyusun tanah. Di situ ada partikel-partikel tanah, ada udara, ada akar tanah ya, kemudian ada air. Kemudian di situ ada rongga udara. Meskipun tanah merupakan benda padat, tetapi pada tanah terdapat rongga-rongga berisi udara. Rongga udara terdapat di antara partikel atau butiran tanah, di antara batuan tanah, di antara batuan dan partikel tanah, di antara partikel tanah dengan akar tumbuhan, ataupun di antara akar tanaman dengan batu. Rongga udara juga dapat terbentuk oleh aktivitas hewan tanah, misalnya cacing. Yang ketiga adalah humus. Humus adalah komponen organik yang dihasilkan dari dekomposisi atau penguraian hewan dan tumbuhan yang telah mati, daun yang gugur, ataupun feses oleh bakteri dan jamur. Humus adalah tanah yang subur, karena humus memiliki tekstur gembur dan banyak pori-pori sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran udara. Kondisi tersebut menyebabkan akar memperoleh cukup udara dan mampu mempertahankan air sehingga tanah selalu lembab. Humus juga mengandung mineral-mineral dan nutrisi yang penting bagi pertumbuhan-tumbuhan. Selanjutnya, air. Makhluk hidup yang hidup di tanah butuh kelembaban tanah. Kelembaban tanah disebabkan keberadaan air dalam tanah. Tumbuhan juga membutuhkan air. Air diserap oleh tumbuhan setelah menembus tanah dan mencapai akar. Selanjutnya adalah mineral. Ion positif dalam tanah yaitu kalium atau K+, kalsium atau Ca2+, dan magnesium Mg2+. Ion negatifnya yaitu nitrat, NO3-, fosfat, H2PO4-, dan sulfat SO42- yang merupakan nutrisi bagi tumbuhan. Kandungan mineral dalam tanah yang berbeda-beda menentukan sifat dan karakter tanah. Namun, tidak semua tanah sesuai untuk bercocok tanam. Nah, tanah yang subur memiliki pH sekitar 7. Apakah kalian mengingat tentang pH? pH singkatan dari potensial hidrogen, yaitu derajat keasaman tanah. Pada kisaran pH 7, tumbuhan dapat menyerap nutrisi secara normal. Warna tanah berkaitan dengan tingkat kesuburan tanah. Semakin gelap warna tanah, kandungan bahan organiknya tinggi. Warna tanah gelap menyerap panas lebih cepat dibanding warna tanah yang terang. Selanjutnya adalah komponen organik. Tanah merupakan tempat hidup dari sejumlah makhluk hidup seperti bakteri, jamur, alga, serangga, dan cacing tanah. Organisme tanah tersebut menguraikan bahan-bahan yang berasal dari sisa makhluk hidup sehingga menghasilkan material organik di dalam tanah. Nah, selanjutnya adalah upaya menjaga kelestarian tanah. Terdapat beberapa penyebab berkurangnya kualitas tanah. Di antaranya adalah 1. Erosi. Erosi dapat menyebabkan hilangnya nutrisi tanah. 2. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan sehingga menyebabkan pencemaran tanah.
Yang ketiga, pertanian monokultur atau pertanian dengan menanam satu jenis tumbuhan yang berulang dalam jangka waktu yang lama, serta pencemaran tanah akibat sampah yang sulit terurai. Nah ya, oleh karena itu perlu dilakukan upaya menjaga kelestarian tanah agar tanah di lingkunganmu tetap subur dan terjaga. Berikut ini beberapa upaya untuk menjaga kelestarian tanah. Yang pertama adalah pengelolaan tanah menggunakan tanaman penutup tanah dan pengelolaan lahan miring untuk mengurangi erosi. Yang kedua, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Yang ketiga, pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Yang keempat adalah daur ulang sampah yang sulit terurai. Nah, kita bahas yang pertama. Pengelolaan tanah menggunakan tanaman penutup tanah dan pengelolaan lahan miring untuk mengurangi erosi. Adanya tanaman penutup tanah dan reboisasi berfungsi untuk menahan air hujan agar tidak langsung mengenai permukaan tanah. Dengan demikian dapat mengurangi pengigisan tanah dan mempertahankan produktivitas tanah. Tentunya kalian masih ingat tentang reboisasi ya. Reboisasi itu artinya menanam kembali lahan-lahan yang semula gundul atau tidak memiliki tanaman penutup tanah, kemudian ditanami dengan tanaman penutup tanah seperti terlihat pada gambar. Terasering. Pernahkah kalian melihat sawah seperti ini? Nah, sawah yang dibuat seperti ini adalah salah satu cara untuk mengurangi pengikisan tanah atau erosi. Pengolahan tanah untuk mengurangi erosi dapat dibuat dengan penterasan lahan miring atau disebut dengan terasering, yaitu mengubah permukaan tanah miring menjadi bertingkat-tingkat. Kalau di daerah kita di Kalimantan Barat ini mungkin tidak seperti ini ya. Penterasan bertujuan untuk mengurangi panjang lereng dan memperkecil kemiringan lereng, sehingga dapat memperlambat kecepatan aliran air di permukaan. Karena itu, untuk menampung dan mengalirkan aliran air permukaan sehingga memungkinkan penyerapan oleh tanah. Dengan demikian, terasering dapat mengurangi erosi. Cara yang kedua yaitu mengurangi penggunaan pupuk kimia. Upaya untuk mengurangi dampak penggunaan pupuk kimia adalah dengan menggunakan pupuk organik. Nah, pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Sumber bahan organik dapat berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, limbah ternak, limbah industri yang menggunakan bahan pertanian, dan limbah kota atau sampah. Maksudnya sampah dari sisa-sisa sayuran atau sampah dari organ-organ hewan, misalnya di tempat pemotongan ayam, itu bisa ya. Pupuk organik berasal dari bahan yang dapat terurai dan dapat memperbaiki struktur tanah sehingga menjaga populasi mikroorganisme, sehingga menjaga kualitas tanah dalam jangka panjang. Nah, ini ada gambar pupuk alam atau pupuk organik. Yang kedua adalah pupuk buatan. Nah, biasanya kalau pupuk organik warnanya coklat tua sampai hitam. Kalau pupuk buatan organik ada yang berwarna putih, berwarna merah, berwarna abu-abu ya. Yang ketiga, pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Pertanian monokultur merupakan penanaman satu jenis tumbuhan pada suatu lahan dalam jangka waktu tertentu atau sesuai dengan umur tanaman. Biasanya penanaman padi, jagung, kedelai, tebu, dan lain-lain. Jika pengolahan tanah kurang baik, tingkat kesuburan tanah akan menurun. Keanekaragaman hayati termasuk mikroorganisme tanah juga berkurang. Nah, jika menanam tanaman yang satu jenis, akibatnya akan seperti itu. Salah satu upaya pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur adalah dengan dilakukan pergiliran tanaman. Lahan yang biasanya ditanami padi pada musim kemarau dapat ditanami tanaman palawija atau tanaman yang dapat mengikat nitrogen dari udara
dengan bantuan bakteri rhizobium. Tanaman yang termasuk kelompok ini yaitu tanaman kacang-kacangan, seperti kacang tanah, kedelai, buncis, kacang hijau, dan kara. Dengan demikian, ketersediaan unsur hara pada lahan tersebut dapat terjaga tanpa penambahan pupuk kimia yang berbahaya dan berpotensi mengurangi tingkat kesuburan tanah. Jadi, caranya adalah setelah menanam tanaman padi, setelah panen, maka ditanam dengan tanaman kacang-kacangan. Ini salah satu cara yang lain yaitu dengan tumpang sari. Nah ya, jika di gambar sebelah kiri ini tanaman monokultur yaitu tanaman jagung, maka yang di sebelah kanan adalah tanaman tumpang sari, tanaman jagung dengan kacang tanah. Nah, dengan melakukan seperti ini juga bisa menjadi salah satu solusi ya. Jadi tanah yang tadinya hanya untuk tanaman jagung bisa dapat ditanami dengan tanaman kacang tanah, sehingga ketika panen juga dapat dua jenis tanaman ini lebih menguntungkan, yaitu dapat memanen jagung sekaligus memanen kacang tanah. Yang keempat adalah daur ulang sampah yang sulit terurai dan mengolah sampah menjadi bahan yang lebih berguna. Perhatikan gambar berikut ini. Ada tas yang terbuat dari kain-kain perca, kemudian ada vas bunga yang dibuat dari kertas-kertas sisa, kemudian ada kepala monyet yang dibuat dari tempurung kelapa, kemudian bunga-bunga yang terbuat dari plastik yang sisa, kemudian bungkus dari minyak goreng misalnya dapat dibuat tas kecil. Kemudian gambar selanjutnya ada tempat tisu yang dibuat dari kain-kain sisa. Sampah yang sulit terurai seperti plastik, kaleng, atau kaca dapat didaur ulang menjadi barang-barang yang berguna. Nah, kalau untuk daur ulang ini memerlukan alat-alat tertentu ya. Selain dapat membantu menjaga kelestarian tanah, juga dapat mengubah barang bekas menjadi barang yang bernilai ekonomi. Nah, sebagai siswa yang peduli lingkungan, coba gunakan kreativitasmu untuk membuat sampah-sampah yang sulit terurai menjadi barang-barang yang lebih berguna dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Nah, ini contoh kreasi dari bahan yang sudah tidak digunakan, kemudian diolah lagi sehingga dapat digunakan kembali. Nah, mungkin kamu memiliki kaleng-kaleng dari kaleng susu atau kaleng dari makanan dan minuman yang lain, bisa dicat, kemudian bisa digunakan untuk wadah tanaman. Kemudian gambar yang di bawah itu adalah gambar pot bunga yang dibuat dari botol-botol plastik. Kemudian di sini ada pemanfaatan botol kaca, bisa dibuat untuk kap lampu, kemudian bisa juga dimanfaatkan untuk menanam tanaman-tanaman yang tidak begitu memerlukan air ya, artinya kebutuhan airnya sedikit. Nah, mungkin juga kalian pernah membuat bunga dari plastik kresek ya. Ini juga salah satu upaya untuk mengurangi pencemaran tanah dan dapat meningkatkan kesuburan tanah. Kemudian selanjutnya ada juga vas bunga yang dibuat dari botol plastik, kemudian di bawahnya supaya bisa berdiri itu diberi dengan CD ya, CD bekas yang mungkin sudah rusak. Nah, semua ini merupakan upaya-upaya untuk menjaga kesuburan tanah. Demikianlah pembelajaran pada kesempatan hari ini, semoga bermanfaat dan dapat difahami dengan baik. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan melaksanakan penilaian harian keempat tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.